Setiap aktivitas manusia itu hampir seluruhnya menghasilkan sampah. Bertambahnya manusia itu juga pasti bertambahnya sampah. Contohnya saja di Pekalongan. Pada tahun 2024 itu terdapat kenaikan sampah menjadi 47.450. Penutupan TPA 3 U Pekalongan itu sangat berdampak besar terhadap kondisi kebersihan. Banyak temukan sampah di berbagai titik, contohnya saja di sepanjang jalan utama Jenderal Sudirman. Pemerintah Kota Pekalongan akhirnya menetapkan status darurat sampah selama 6 bulan mulai 21 Maret 2023 untuk mengantisipasi krisis akibat penutupan TPA. Langkah ini diambil karena kebijakan penutupan tempat pembuangan open dumping merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi Kota Pekalongan yang setiap hari menghasilkan sekitar 120 sampai 130 ton sampah. Berikut merupakan data produksi sampah di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun. Volume sampah pada tahun 2021 sangat tinggi, mencapai angka 479.610 ton per tahun. Hal tersebut disebabkan tingginya jumlah penduduk, peningkatan konsumsi selama pandemi, serta minimnya pengelolaan serta pemilahan sampah. Penurunan drastis di 2023 terjadi berkat upaya pengelolaan, program bank sampah, serta perubahan perilaku dan kebijakan pemerintah Kota Pekalongan. Namun, di tahun 2024 terjadi peningkatan produksi sampah di Kota Pekalongan, yakni mencapai angka 357.700 ton per tahunnya. Peningkatan produksi sampah kemungkinan disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang mulai pulih, konsumsi masyarakat yang meningkat, serta kebijakan pengelolaan yang kurang dioptimalkan secara konsisten oleh pemerintah setempat. Pada tahun 2024, jumlah sampah yang dihasilkan mencapai 980 meter kubik per hari. Jika diubah ke kilogram, jumlahnya sekitar 245.000 kilogram per hari. Dengan jumlah penduduk sebanyak 318.000 orang, rata-rata sampah yang dihasilkan per orang adalah 0,77 kilogram per hari. Nah, konsep limit pada peristiwa ini kita menggunakan fungsi logistik yang mana untuk model pertumbuhan timbulan sampah karena memperhitungkan kapasitas terbatas dan membatasi pertumbuhan sehingga volume sampah itu tidak naik terus, guys. Untuk rumusnya sendiri kita menggunakan ST sama dengan K per 1 tambah A eksponen negatif RT. Nah, di situ sudah tertera apa saja sih keterangannya. Dapat masukkan ke dalam data yang kita miliki, yakni ST sama dengan 1 juta per 1 tambah 761 dikali eksponen negatif 0,0085 T, di mana keterangannya sudah ada di bawah ya. Dengan kapasitas ideal TPA mencapai 740.000 sampai 870.000, di mana pada tahun 2023 volume sampah yang masuk itu sudah overload teman-teman, mencapai 1.036.000. Terus pada tahun 2024 timbulan sampah mencapai 1.160.000, di mana ketinggiannya itu mencapai 25 meter. Nah, angka-angka di atas yang didapat itu mulai dari kapasitas maksimum, konstanta itu ada perhitungan dari kita. Sekitar 1.036.000 meter kubik. Nah, pada tahun 2024 timbunan sampah itu mencapai volume 1.160.000 dengan ketinggian itu mencapai 25 meter. Nah, konstanta kapasitas maksimum serta R yang didapat itu dari hasil perhitungan yang tertera. Untuk cara menghitung volume sampah pada tir tertentu, di mana ketika T sama dengan 0 pada waktu 2021
dan seterusnya sampai T sama dengan 4 pada waktu 2025. Nah, bisa dilihat perhitungannya. Jadi rumus ini menghitung prediksi volume sampah yang dihasilkan pada waktu T dengan memperhatikan kapasitas maksimum dan laju pertumbuhannya. Dari data dan perhitungan yang sudah ada, kita masukkan data-data tersebut untuk membentuk grafik fungsi logistik. Pada grafik ini ada peningkatan di setiap tahunnya yang disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat serta kurangnya pengoptimalan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. Pengelolaan sampah di Kota Pekalongan saat ini dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak. KSM, kelompok swadaya masyarakat, menjadi pelaksana utama di lapangan dengan mengatur pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga hingga ke TPST atau TPS 3R. Serta mengaktifkan bank sampah di tiap RW. Pemerintah kota dan PKK juga berperan penting melalui kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi warga agar mampu memilah sampah, yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik. Selain itu, dukungan dari dunia pendidikan turut memperkuat upaya ini. Mahasiswa KKN UIN Gus Dur berkontribusi dengan mengajarkan cara membuat ekoenzim sebagai inovasi pengolahan sampah organik yang ramah lingkungan dan mudah diterapkan masyarakat. Krisis sampah di Kota Pekalongan semakin parah karena ditutupnya TPA di Gayo sementara, sehingga mengancam pencapaian SDGs 6 yang berfokus pada air bersih dan sanitasi. Akibatnya, sampah yang mencemari sungai dan lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, berbagai komunitas menghadirkan inovasi seperti program Oma Pilah Sampah Mandiri yang mendorong pemilihan dan daur ulang sampah rumah tangga. Selain itu, upaya seperti pembentukan TPS 3R dan bank sampah juga mendukung SDGs 12 dengan penerapan prinsip ekonomi air kular dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah.